three, four. Halo pagi, jadi di konten YouTube gue yang review Hypersonic 1.2 ada beberapa pertanyaan, bisa nggak sih sepatu Hypersonic 1.2 ini dipakai untuk tes lari 12 menit? Nih dia pertanyaannya nih. Oke, tantangan diterima, mari kita coba. Udah sampai di Sumantri, tadi teman-teman udah lihat Sumantri Bojonegoro yang ada di Kuningan. Ini lapangannya, tuh, udah pada latihan lari. Jadi pagi ini gue akan tes lari 12 menit, terus habis itu nanti gue ada warming up, terus kemudian ada pemanasan. Gue akan mengkonsumsi Strive Bar. Ini buat menjaga supaya badan gue nggak terlalu capek dan kemudian supaya si perutnya nggak kosong-kosong banget, karena pagi ini gue tadi cuma ngopi doang dan sekarang ada makanan yang gue konsumsi. Oke, kita lihat aktivitas apa aja yang gue lakukan untuk melakukan tes lari 12 menit. Oke, check it out. Pemanasan dynamic, jadi ada kicking, ada front kick. Oke, jadi setelah ini gue akan lanjut lari keliling lapangan dulu, mungkin 1-2 putaran untuk pemanasan, terus kemudian nanti habis itu langsung lari ke 12 menit. Dan sebelum gue lari, tadi kan gue sudah mengkonsumsi Strive Bar, dimana itu agak untuk menjaga perut kita supaya nggak kosong. Terus kemudian saya mengkonsumsi Strive Energy Gel. Ini adalah kayak energy booster atau power booster, dimana nanti badan kita akan lebih fit dan lebih on fire atau lebih bertenaga. Jadi kita lihat yuk berapa hasil tes 12 menit hari ini. Oke, check it out. Yo, jadi pagi ini gue akan dibantu oleh ini. Dia yang akan membantu untuk rekam doang. Udah cuma itu doang. Selebihnya bantu doa. Oke, nanti gue akan dibantu oleh teman gue Naswan untuk merekam aktivitas hari ini. Thank you Naswan.
akhirnya udah selesai tes lari 12 menit. Terus tadi gue cuma dapet 2,8, 2,85. Berharap tadi sih bisa dapet 3 kilo, tapi ternyata emang fisik gak bohong. Udah lama gak latihan speed panjang. So far oke buat lari speed, dan ini Ortus 8 Hypersonic 1.2 si sepatu carbon plate. Nanti gue akan jelasin lagi lebih detail di rumah ya. Thank you buat yang sudah menyaksikan. Ikutin terus kupas tuntas Hypersonic tes lari 12 menit. Yuk, gue akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. See you. Ketemu lagi dengan gue Andre Caprina. Kita masuk ke sesi bedah-bedahan nih. Jadi buat teman-teman tadi memang yang sudah lihat di video sebelumnya, gua mendapatkan challenge dari beberapa teman yang sudah berkomentar di video dan sebelumnya di channel YouTube gue sebelumnya, yaitu mereka menanyakan apakah sepatu Hypersonic 1.2 ini cocok untuk melakukan tes lari 12 menit. Jawaban dari gua adalah cocok banget. Oke, ini dia sepatunya ya. Jadi tes lari tadi pagi sudah melakukan tes lari 12 menit sesuai dengan challenge yang diberikan oleh teman-teman. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang menanyakan apakah sepatu ini cocok untuk lari 12 menit. Terus kemudian kemarin gue juga posting di Instagram gue juga memang ada beberapa yang DM gue, "Bang, saya mau tes lari 12 menit nih. Bisa nggak sih si sepatu Hypersonic 1.2 ini kita gunakan untuk tes lari cepat?" Jawaban dari gue itu adalah sepatu ini cocok banget gitu. Oke, kenapa sepatu ini cocok banget untuk tes lari 12 menit? Yang jawaban gue yang pertama adalah karena sepatu ini dilengkapi oleh carbon plate. Dimana carbon plate itu yang gue rasakan itu membantu, jadi dia sisi sepatu ini tuh ada energy return atau ada daya dorong yang membantu gua untuk melangkah atau melangkahkan kaki untuk melakukan cadence atau melakukan striding ketika berlari 12 menit. Nih buat teman-teman yang pengen tahu, ini sepatu ini gua selama gue pakai sepatu ini, gue melakukan pengukuran. Jadi gue menggunakan aplikasi Strava. Habis berlari, kita bisa input kita menggunakan sepatu apa dan dan dia akan mengakumulasikan si sepatu kita. Kita misalkan menggunakan sepatu ini atau sepatu apapun gitu, atau Hyperblast gitu. Ketika kita recovery run atau long run, itu dia akan mengakumulasi semua total kilometer yang ditempuh oleh si sepatu ini. Dan sepatu Hypersonic ini total sudah 35 kilo. Nah, sejauh 35 kilo sudah gue pakai, dan gue pakai di medan road dan medan track. Ini si sepatu Hypersonic tuh masih, si midsole-nya itu masih bagus dan masih empuk banget tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Nah, ini masih empuk banget. Terus yang di depannya juga sama, tuh masih empuk banget. Dan ini sepatu semakin lama gua rasakan semakin enak dipakai, dan kemudian semakin ringan juga. Gitu. Mungkin karena memang kaki gua sudah semakin bisa melakukan penyesuaian dengan sepatu ini, sudah melakukan adaptasi dengan sepatu ini. Jadi ketika sudah semakin lama, gua merasakan ada titik kenyamanan tersendiri gitu. Oke. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini adalah pembahasan bagaimana ketika tadi gue lari 12 menit menggunakan sepatu ini. Oke, tadi ada beberapa video yang gue bikin slow mo atau dengan gerakan lambat. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika gue landing dengan sepatu ini tuh enak banget. Jadi kita lari di track itu, lari satu arah itu kita putarnya ke arah kiri terus. Ke arah kiri terus satu arah gitu. Dan itu lama-lama kan kadang kaki kiri kita berasa bahwa wah fatigue tuh gitu, karena kaki kiri terus yang jadi tumpuan. Dan di beberapa putaran terakhir, di 4 putaran terakhir kayaknya gue mencoba untuk agak sedikit ambil jarak, agak sedikit ke kanan supaya kaki kanan yang jadi tumpuan. Tapi ternyata sepatu ini sangat membantu, dimana sepatu ini walaupun dia carbon plate tapi dia lebih fleksibel daripada sepatu-sepatu yang lain, atau dibandingkan dengan seri Hypersonic yang terdahulunya. Itu akan lebih tight dan membuat kaki kita menjadi lebih capek.
Dan ada beberapa hal yang gue suka dari sepatu ini, terutama salah satunya adalah bagian upper nih, bahan dari si Hypersonic 1.2 ini, bagian uppernya itu banyak streaminnya atau banyak lubang-lubang udaranya. Jadi ketika gue melakukan lari cepat, melakukan lari dengan intensitas yang tinggi, dengan dengan pace tinggi, gue merasa si kaki gue ini nggak gampang panas. Gue merasa bahwa telapak kaki gue ini mendapatkan banyak suplai udara dari luar karena adanya streaming ini, karena banyak lubang udara di bagian upper, jadi membuat si kaki gue ini nggak gampang panas atau nggak gampang pengap gitu sih. Itu mungkin kesan dan pengalaman gue ketika gue melakukan tes lari 12 menit menggunakan sepatu ini. Dan mengucapkan terima kasih kepada tim Ortus 8 yang sudah memberikan support produknya kepada gue, dan akhirnya gue bisa mewujudkan keinginan gue untuk membuat konten YouTube. Dan juga gue mau terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton YouTube gue, channel YouTube gue yang sebelumnya membahas tentang si sepatu ini. Gue terima kasih banyak, gue merasa happy banget gitu. Dan terima kasih tim Ortus yang sudah memberikan kesempatan ini. Gue merasa happy dan gue merasa bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan teman-teman bisa lihat di belakang gue ini ada sepatu Ortus terbaru, Ortus yang baru lagi. Ini namanya Ortus 8 Hyperfuse 2.0. Mereka bilang bahwa sepatu ini didesain untuk berlari cepat, untuk jarak pendek. Ini masih baru datang dan baru gue unboxing, jadi gue belum tahu rasanya bagaimana. Nanti kalau memang teman-teman penasaran, gue akan tes sepatu ini untuk lari cepat. Kalau memang kalian setuju gue tes lari cepat menggunakan si Hyperfuse 2.0 ini, bisa tulis di kolom komentar, tulis permintaan kalian, dan gue akan lakukan sesuai dengan challenge atau tantangan yang kalian berikan dengan menggunakan sepatu ini. Dan gue akan bahas lebih lanjut semuanya, seperti di konten gue yang sebelumnya. Gue akan bahas mulai dari midfoot, coral, dan lain-lain. Gue akan tes dulu, gue akan bawa lari dulu, kemudian gue akan ceritakan, gue akan kasih review 2.0 ini. Oke? Sekian informasi yang bisa gue berikan, dan abis ini kita akan bahas lebih lanjut beberapa tips, trik, dan hal-hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman untuk tes lari 12 menit. Kalau memang kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru akan gue sampaikan buat teman-teman, terutama untuk teman-teman yang akan mengikuti tes lari 12 menit. Apakah teman-teman mau akan ada seleksi untuk masuk ke seleksi Binjas, atau seleksi masuk ke TNI atau ke ABRI atau ke Akpol, apapun itu jenisnya, kita bicara adalah tes lari 12 menit. Oke, yuk kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Gue akan berikan beberapa tips atau beberapa kiat-kiat buat teman-teman yang akan lari 12 menit. Berikut ada beberapa tips yang akan gue sampaikan. Yang pertama yaitu adalah pastikan kalian lakukan persiapan kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Jadi perlu ada persiapan yang cukup, perlu ada waktu latihan yang panjang untuk melakukan tes lari 12 menit. Jadi dengan persiapan dan waktu yang cukup, tentunya stamina dan fitness level teman-teman akan lebih bagus dan akan lebih ready. Oke, itu yang pertama. Next, yang kedua, kalian pastikan melakukan latihan speed session dan latihan endurance. Speed session itu kalian bisa melakukan latihan interval, bisa melakukan latihan fast leg, atau bisa melakukan latihan tempo. Kalian bisa lakukan latihan jogging track, bisa latihan di lapangan ataupun di jalanan gitu. Terus kemudian untuk endurance ini adalah daya tahan tubuh gitu. Jadi dalam 12 menit, walaupun jenis larinya singkat, hanya 12 menit, tapi kita membutuhkan endurance. Karena tanpa ada endurance, maka kalian akan lebih cepat capek, kalian akan energi kalian tidak akan bertahan selama-lama, dan kalian mungkin akan tumbang di 2, ketiga, atau mungkin keempat gitu. Dan tips yang ketiga, lakukan pengaturan pola makan yang baik dan juga konsumsi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, untuk pengaturan pola makan dan nutrisi yang baik itu seperti apa? Pastikan kalian mengkonsumsi karbohidrat yang cukup banyak, dan kemudian tentunya juga protein. Itu ke tips yang keempat.
Tips yang keempat, pastikan kalian mengatur pola tidur atau pola istirahat. Kenapa kita harus mengatur pola istirahat? Karena buat saya pola istirahat itu penting. Buat kita sebagai pelari atau kita pelaku olahraga lari, itu kita membutuhkan waktu istirahat yang cukup banyak. Waktu istirahat yang dianjurkan itu antara 6 sampai 8 jam sehari. Kenapa kita perlu waktu istirahat yang banyak? Karena ketika kita beristirahat, kita itu memperbaiki sel-sel yang sudah rusak ketika kita melakukan aktivitas dari pagi hingga malam hari. Jadi baiknya kita tidur maksimal sekali itu antara jam setengah 11 atau maksimal banget itu jam 11 dan kita bangun jam 5 pagi. Itu kurang lebih sekitar 6 jam, karena setelah jam 11 itu tubuh kita sudah mulai melakukan perbaikan sel-sel di dalam tubuh atau di dalam badan kita gitu. Tips yang kelima, kalian lakukan strength training. Buat di luar sana masih ada yang kurang paham dengan strength training. Apa sih gunanya strength training? Kan kita hanya mau lari gitu. Kita lari kan kita nggak butuh otot gitu. Terkadang ada konsep yang seperti itu, tapi pada kenyataannya itu kurang tepat gitu. Karena ketika kita berlari, kita membutuhkan daya ledak atau explosive power. Explosive power itu dapatnya dari mana? Explosive power itu didapatkan dari otot yang ada di dalam tubuh kita. Dengan adanya jumlah otot yang banyak, maka tubuh kita mempunyai energi yang lebih banyak lagi untuk melakukan lari cepat atau melakukan lari dengan intensitas yang tinggi gitu. Jadi buat teman-teman yang memang selama ini belum melakukan latihan strength training, ada baiknya mulai sekarang kalian luangkan waktu 1-2 kali dalam waktu seminggu untuk melakukan latihan strength training. Untuk latihan strength trainingnya seperti apa? Kalian bisa lihat banyak sekali tutorial di YouTube strength training, kayak strength training for runner atau core training for runner, banyak sekali gitu. Oke, itu untuk yang 5. Kita lanjut ke yang ke-6. Oke, untuk tips yang ke-6 dari saya itu adalah lakukan pemanasan dan cooling down setelah dan sebelum latihan. Tadi saya sudah jelaskan di video awal saya di mana saya melakukan pemanasan, dynamic movement, saya melakukan angling, kicking, front kick, dan kemudian setelah itu pelan 1 kilo untuk memanaskan tubuh saya, untuk memacu adrenalin dan meningkatkan endorfin di dalam tubuh kita. Jadi supaya ketika kita lari, badan kita sudah lebih ready, otot kita lebih ready, dan juga join-join atau sendi-sendi di dalam tubuh kita juga lebih siap untuk melakukan lari cepat. Oke, tips-tips tadi yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan untuk menjalankan tes lari 12 menit yang akan kalian hadapi. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan. Jika memang kalian suka dengan video dan konten saya kali ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi update video terbaru dari saya. Oke, saya Andre Caprina dan bye-bye, thank you, see you.